Rio. Gimana? Ada yang namanya Rio? Ada? Nggak ada. Oh, ini ada Jaslin ya? Oh iya, Jaslin ini ya anaknya, ini temannya Om di PS ya, Jaslin ya. Oke, anak-anak, hari ini kita mau peringati apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih cepat? Hari kenaikan Tuhan Yesus ya, kita ya. Anak kalian semua sudah dapat firman Tuhan yang banyak di tempat ini ya. Sebab itu anak-anak, kalau kita sebagai anak Tuhan bukan hanya dapat firman, tapi kita harus mau lakukan. Oke, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana? Naik ke surga. Jadi gini, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem itu ya, lahir ya di Palungan ya. Lalu kurang lebih 33,5 tahun Tuhan Yesus disalib ya. Setelah disalib pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Good. Pendeta orang itu sudah persiapan ini ya, souvenir. Lupa nggak tahu. Maaf ya. Ya, sorry ya, nanti lain kali kesempatan membawakan souvenir buat kalian semua. Lalu hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kemudian hari keberapa Tuhan Yesus naik ke surga? 50 itu Roh Kudus turun. Itu namanya hari Pentakostal. Hari ke 40 ya, betul. Hari ke 40 ya. Ya, oke. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca ayatnya ya. Buka ayatnya semua. Yang ayat apa? Alkitabnya di handphone boleh buka handphone, tapi hanya untuk buka Alkitab. Setuju ya? Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Ya, kamu semua membacakan ya buat kita semua. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Betania itu nama sebuah kota di daerah Bukit Zaitun ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-murid. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Oke, cukup sampai di situ. Anak-anak, kalian lihat betapa Tuhan itu ingin selalu memberkati kita anak-anak Tuhan. Sampai di sini anak-anak Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan. Kalian percaya bahwa berkat Tuhan ada pada kalian semua? Amin. Kalian lihat sampai akhir dari pelayanan Tuhan Yesus, yaitu terangkat ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga memberkati. Naik ke surga sampai ketemu di tangan Tuhan itu memberkati. Posisi memberkati. Ya. Anak-anak, pangkat berkat Tuhan ini. Pangkat berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan bicara hanya soal materi. No, berkat Tuhan itu banyak sekali. Anak-anak kita bisa ada di sini, itu semua karena berkat Tuhan. Yang berkat nafas dari Tuhan, ya, nafasnya free, gratis. Ada yang bayar? Nanti mau taruh nama Tuhan gitu? Enggak ada ya. Karena itu adalah Tuhan memberikan berkat buat kita. Lalu kesehatan itu berkat dari Tuhan. Ya. Apalagi penjagaan
yang perlindungan itu berkat dari Tuhan. Sebab itu kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur kalau kita mempunyai Allah di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus cuma tidak ada Allah seperti Allah kita. Bukan Yesus ya. Sebenarnya Allah yang tadi dikatakan ya, Tuhan Yesus itu sudah menang. Apa saja dilakukan sama Tuhan Yesus itu kemenangan. Ya, kelahirannya kemenangan. Ya, kematiannya itu kemenangan. Kebangkitan, kenaikannya juga satu kemenangan. Dan kemenangan itu juga akan diberikan kepada kita semua. Ya, jadi ada 4 hal yang terpenting. Ya, yang di apa? 4 hal yang terpenting dalam perjalanan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada di dunia. Ya, yang pertama, semua gini. Jadi biar kalian mengerti ya, semua yang dilakukan Tuhan itu adalah penting. Ya, semua dilakukan Tuhan adalah kemenangan. Ya, tapi ini ada 4 hal ya yang terpenting. Yang pertama, kelahirannya yang kita sebut Natal ya. Lalu yang kedua, kematiannya. Ya, kematiannya itu yang kita sebut dengan apa? Penebusan dosa. Saat Tuhan Yesus mati tergantung di atas salib, itu dosanya kita semua yang ditanggung oleh Tuhan. Sebab itu kita nggak boleh lagi main-main dengan dosa. Amin. Amin. Kalau iman kita mengatakan sekali Yesus, berarti sudah tidak ada lagi tempat bagi dosa. Amin ya. Itu harus kita camkan baik-baik. Kita harus tanamkan itu baik-baik dalam hati pikiran kita supaya kita nggak gampang berdosa. Jangan sampai kita berdosa. Ya, apalagi pun tahu kalian ini, tantangan kalian itu tidak mudah dengan gadget ini ya. Semua masuk dalam gadget ini. Semua masuk. Seolah-olah tidak perlu yang lain, hanya perlu gadget. It's enough. Ya, hati-hati. Ya. Sebab itu ini tidak kebetulan kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan dan lewat firman Tuhan, iman kita akan diupgrade lewat kebenarannya. Ya, rohani kita akan diupgrade. Ya. Lalu kematiannya, jadi ada 4 hal peristiwa terpenting. Pertama tadi kelahiran atau Natal, kedua kematiannya atau penebusan dosa. Ya, kita tidak boleh lagi bermain-main dengan dosa. Yang ketiga, kebangkitannya. Itu yang disebut dan kita peringati dengan hari Paskah. Ya. Lalu ya ini yang keempat, kenaikannya ke surga. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Kan enak. Tuhan Yesus tidak usah naik ke surga, bangkit lalu hidup lagi, sudah ada hidup di dunia saja selama-lamanya. Enak nggak? Tuhan Yesus misalkan sekarang nih masih ada, Tuhan Yesus masih hidup, nggak naik ke surga. Tuhan Yesus di Israel sama pelayanan Tuhan Yesus kan di Israel ya, enak nggak? Enak kok, bisa dilihat. Mungkin siaran TV itu setiap hari akan meliput apa yang Tuhan Yesus lakukan. Enak nggak lihat seperti itu? Enak? Ya pasti enak ya, karena kita bisa lihat langsung satu sosok yang luar biasa yang dikagumi, bukan hanya orang Kristen yang mengagumi Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya itu juga banyak sekali yang mengagumi Tuhan Yesus. Ya, tetapi Tuhan Yesus Allah punya maksud lain. Ya, kenapa Tuhan Yesus itu harus naik surga? Ya, yang pertama,
Sebab Tuhan Yesus itu asalnya dari sorga juga harus kembali ke sorga. Kita baca ayatnya, ya kita baca di hari ini kita banyak belajar, kita akan banyak buka di Yohanes, ya Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yuk, baca yuk. Apa yang sudah temukan? Tolong ini ya, dibantu untuk dibacakan. Ya sudah menemukan. Ayo, ya, Muslim. Ayat yang ke-23, Yohanes 8 ayat yang ke-23. Iya, Tuhan Yesus itu berasal dari atas kayak dia ya, bukan dari bawah, bukan dari dunia ini. Jadi Tuhan Yesus harus kembali ke atas juga, harus kembali ke rumahnya, yaitu di sorga. Ya, begitu juga dengan kalian semua, baik Om Micu yang duduk di paling belakang, terus maju ke depan sampai Om yang ada di depan. Semua kita akan kembali ke sorga. Amin. Ada yang amin? Amin. Sorga itu tempatnya. Ya kita ini logika kita ini sangat terbatas. Jadi kalau kita membayangkan sorga itu nggak mampu malah. Ya logika kita ini sangat terbatas. Coba kita mikir peristiwa 100 tahun yang lalu, misalkan 1945 kemerdekaan Indonesia. Kalian pasti nggak bisa ya. Orang-orang tua mungkin nenek kakek kalian gitu ya, yang waktu itu masih sudah hidup, cuma mengingat lagi peristiwa 17 Agustus 1945. Waduh, mungkin sudah ada yang ingat sedikit, ada yang lupa sama sekali. Ya karena sudah lama. Itu baru 1945, belum 100 tahun. Peristiwa 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, wah sudah tidak ada yang bisa menjelaskan. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang kekekalan, yaitu sorga sudah tak mampu. Ya, sebab itu anak-anak kita mengiring Tuhan Yesus, kita harus pakai namanya iman itu mengalahkan semua, termasuk logika. Ya. Nah, kita ini juga kalau Tuhan berasal dari atas, dari sorga, kita juga berasal dari sorga. Kita baca ayatnya, Yohanes 17 ayat yang 14. Kita ini juga berasal dari sorga, bukan dari dunia ini ya, anak. Ya. Sebab itu kita harus mempelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, ayo silakan. Yohanes 17 ayat yang 14. Ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, Ya. sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, mereka bukan berasal dari dunia. Mereka itu siapa? Kita semua ini bukan berasal dari dunia. Karena kita sudah dipilih, ya, dipilih Allah untuk menjadi umatnya, umat kesayangannya. Kalau kita disebut umat kesayangan Tuhan, berarti di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Ya, saya anak, kalau kita ini merasa kalau kita ini akan sampai, kita akan masuk surga. Berarti mulai sekarang kita harus jaga perbuatan kita. Ya, mungkin ada teman kalian di sekolah yang perilakunya sangat menjengkelkan. Mungkin dia pernah merugikan kalian, mungkin dia pernah memukul kalian, ya. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Nggak perlu kita jangan benci, ya, kita jangan benci. Ya. Kita doakan, kita ngomong aja cara langsung itu nggak boleh seperti itu. Ya. Anaknya Om itu sekarang kelas mau naik kelas 3 SMP gitu ya. Juga yang kecil kelas mau naik 1 SMP. Ya. Itu kalau umpamanya temennya banyak yang toksik. Nah, kalau dulu waktu kecil nggak ada istilah toksik. Tanya Om Micu, ya Om ya, Tante Yuli, nggak ada ya kata.
Sekarang toksik itu apa? Racun. Jangan kita ikut-ikutan kekurangan racunnya. Amin. Justru kita ini harus mengasihkan mereka, mengkasihi mereka. Mereka yang harus tertular dengan kita. Tertular apa? Yang tertular pribadi Kristus dalam diri kita harus kita tularkan sama mereka. Jangan kita ketularan toksiknya atau racunnya mereka. Ada yang suka mengumpat, ngomong kotor, sedikit-sedikit ngomong kotor. Wah, hati-hati. Apa yang kita ucapkan sampai waktu kita ketemu Tuhan, itu Tuhan akan tanya, dimintai pertanggungjawaban teman-teman. Hati-hati ya, mulut ini harus kita jaga baik-baik. Tapi itu berdoalah sama Tuhan. Ya, Tuhan, Roh Kudus, kuasai mulut dan lidahku. Ya, berjaga-jaga di mulut dan lidahku, supaya mulut dan lidah ini hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mengumpat, bukan untuk misu, bukan untuk memaki-maki, gitu ya. Ya, jadi perbuatan kita harus menurut dengan perbuatan Kristus namanya, ya. Lalu apa? Perkataan seperti tadi yang katakan. Kemudian apa lagi? Sampai pikiran. Jadi satu perbuatan, perkataan dan pikiran. Ya, perbuatan, perkataan dan pikiran. Ya, jadi harus seluruh dengan Kristus. Orang-orang surga, kalau kita ini mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan, kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari atas, yaitu surga. Berarti lagi harus kita berpadangan hidup kita, perkataan kita, pikiran kita berpadangan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu best is the best. Itu luar biasa. Kalau doa ya, mengucap nama Tuhan Yesus itu, aduh, hati ini rasanya apa ya, nggak bisa digambarkan. Begitu aku ya nangis, ya karena apa? Tuhan yang paling ingat Tuhan Yesus, terucap nama Tuhan Yesus, ingat kasih ya, ingat apa lagi? Ingat kebaikannya semua. Ya, emang Tuhan Yesus itu begitu baik kepada kita semua, ya. Oke, itu yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus asalnya dari surga juga, jadi harus kembali ke surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat, tadi pujiannya ya, untuk menyediakan tempat buat kita semua. Ya, kita baca ayatnya. Ada yang tahu ayatnya? Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes pasal pertama ayat yang Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kevin, tolong Kevin, silakan. Ya, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Terus? Ya. Amin. Nah, kita lihat betapa murninya hati Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ingin, Tuhan Yesus ini gini, kalau pun mengatakan Tuhan Yesus ini sang pemilik rumah atau disebut tuan rumah, ya. Kalian yang di sini punya rumah, ya, punya rumah. Nah, kalau ada tamu yang mau bertamu ke rumah kalian, bisa nggak? Misalkan tamu yang nggak kenal tiba-tiba kalian makannya 4 orang. Terus langsung orang ini masuk ke rumah kamar, di meja makan terus mandi, terus tidur di kamar kalian, boleh nggak? Oh no, nggak boleh. Apalagi sekarang masih ada virus COVID, ya, kalian tetap harus prokes, ya, karena COVID ini, ya, ini sekarang sudah pandemi, tapi tetap harus kita menjaga-jaga, ya.
Jadi nggak boleh orang asing seenaknya masuk ke rumah kita, lalu mandi, makan seenaknya. Oh bisa ditangkap polisi, kita laporkan ke security, dipanggil polisi, ditangkap. Sama halnya Tuhan Yesus itu sang pemilik surga, Tuhan rumah. Orang yang mau masuk ke surga harus ikut rules-nya tuh yang Tuhan buat, yang Tuhan sebagai tuan rumah ini yang sudah ditentukan peraturannya. Nah, karena peraturan untuk masuk surga kira-kira apa? Yang pertama, yang pasti harus percaya Tuhan, harus percaya Tuhan Yesus. Semua tokoh di dunia, tokoh agama di dunia mati, ya sudah selesai. Ya, mereka ada di kuburan. Tulang-tulangnya ada, tapi hanya satu, hanya Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kemarin tanggal 20 bulan Mei April, ke sana ke Israel, masuk ke kuburan Tuhan Yesus, enggak ada apa, kosong, cuman bahwa Yesus sudah kosong, enggak ada tulangnya, enggak ada apa-apanya. Cuma dikatakan di sini mayat jenazah Tuhan Yesus dibalikan. Kosong. Itu bukan hanya orang Kristen yang ngomong, orang agama lain pun mereka mengakui. Ya, filosof dunia itu mengakui kalau mereka itu melakukan satu kuburan makam yang diyakini makamnya Yesus Kristus, ya, dan sudah tidak ditemukan apa-apa lagi. Ya. Jadi anak-anak kita ini sungguh beruntung. Kita punya, sekali lagi, kalau ngomong kita ini sungguh beruntung punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Itu bukan hanya mulanya. Kita kecilnya itu sungguh beruntung, merasa sangat diberkati, merasa begitu beruntung. Ya. Karena kita ini akan disediakan loh, itu Tuhan Yesus Surabaya. Sudah boleh masuk ke surga, karena kita percaya kita anak Tuhan. Masih disediakan kamar, disediakan tempat, disediakan rumah buat kita semua di surga. Satu anak mulai hari ini cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh lebih cinta lagi. Amin. Hanya itu yang Tuhan rindukan, inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Cinta Tuhan dengan tulus. Ya, jangan cinta Tuhan karena ada maksud itu tak boleh. Ya, kita ikut Tuhan harus dengan tulus hati, itu Tuhan suka. Ya, tak boleh Tuhan motivasi yang lain. Ada pernah pelayanan di Jakarta. Nah, temannya ini usianya karena mungkin 50, Om ini hampir 48. Temannya Om itu mungkin 55 tahun gitu ya. Dia tuh buka toko spare part AC di Jakarta. Lalu Om tanya, namanya Om panggil Tok ya, Tok Anyang. Nah gitu. Panjang kenapa? Dulu kok memutuskan ikut Tuhan Yesus. Dia katakan seperti apa? Kalau kalian jawab pertanyaan seperti itu, kenapa? Kathleen, kenapa kamu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus? Apa jawabannya Kathleen kira-kira? Apa? Kenapa jawabnya jawab? Tahu? Kemana? Mungkin Pak. Ya, Tiffany, tahu nggak? Kira-kira apa? Tiffany kenapa kok ikut Tuhan Yesus? Gak apa-apa jawab. Ini gak ada yang salah, gak ada yang benar jawab. Jadi kita sama-sama belajar. Kira-kira apa? Yang itu Tuhan Yesus. Ya, karena papa mama sudah Kristen pun. Ya, oke. Tetapi kalau seperti itu rata-rata kita gitu ya. Tapi itu harus dari hati kita ya kali harus ambil satu keputusan juga untuk benar-benar ikut Tuhan Yesus itu bukan karena papa mama, karena benar dari hati kita, karena kerinduan kita. Ya.
dan keinginan kita untuk ikut Tuhan Yesus. Oke, lebih tepat lagi, nanti ya Tuhan. Ada yang mau jawab? Jadi, kenapa ikut Tuhan Yesus? Kamu bisa percaya? Ya karena papa mama juga ya. Ya, oke. Ya tapi harus keluar dari hatinya Justin juga ya, untuk mau benar-benar ikut Tuhan Yesus bukan karena papa mama, karena dari keinginan sendiri, diri sendiri. Ya, ada yang mau bantu jawab kenapa kita ikut Tuhan Yesus? Maaf ya, mungkin ada beberapa yang ingat wajahnya tapi lupa namanya. Jadi nggak sebut namanya. Kamu siapa? Siapa kamu? Kita. Kenapa itu Tuhan Yesus? Apa-apa? Orangnya juga ini sudah anak Tuhan dari dulu. Ya, gitu ya. Kita ikut Tuhan Yesus itu yang satu tadi kan, yang satu pasti karena kita ingin selamat. Sekali lagi keselamatan tidak ada yang lain hanya adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kita ikut Tuhan Yesus itu karena kita ingin diselamatkan. Nah, temannya itu tanya, kenapa banyak ikut Tuhan Yesus? Karena ingin kaya. Ikut Tuhan Yesus ini seperti dianggap seperti apa ya? Kalau mau kaya, jangan ikut Tuhan Yesus. Ya, jangan ikut Tuhan Yesus hanya untuk kaya. Ya, itu sangat malang firman Tuhan katakan. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, seseorang ikut Tuhan Yesus hanya pengharapannya hanya untuk hidup di dunia. Kalau kaya, setan bisa beli kaya. Ya. Lalu apa lagi? Kita ini berusaha manusia juga bisa kaya. Kita ikut Tuhan Yesus karena kita ingin dapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, sebab itu motivasinya harus betul. Kalau bicara tentang kekayaan ini keluar konteks sebentar ya. Juga kaya teman. Nah, jadi ingin Tuhan ingatkan sama berikan sama kalian. Punya teman, dia itu penjual, dia itu punya depot soto. Nah, gitu ya. Depot soto. Nah, sebelahnya itu juga buka depot soto. Yang depot sebelahnya itu ramai sekali. Yang namanya ini, dia kok sepi ya, padahal bersebelahan. Terus kita cerita karena dia ingin ramai, ingin kaya, dia pergi ke dukun. Nah, dukun sama dukunnya suruh ambil ikan di dalam sumur di belakang rumahnya si dukun itu ada sumur, suruh ambil ikan. Ternyata ikannya banyak kan ikannya, tinggal ambil, nggak usah lama-lama nunggu, tinggal diserap. Ternyata ikannya itu apa? Kepalanya, badannya ikan, kepalanya anaknya semua. Itu ikannya harus diambil, dipotong ya, digoreng, terus dimakan sama dia. Temennya nangis, dia nggak tega. Artinya apa? Dia kalau ambil itu namanya pesugihan anak. Orang yang main-main dengan rasa gelap, ya, pesugihan, ramalan segala macam, ya, itu nyawanya berarti dia menyerahkan nyawanya kepada iblis. Jangan pernah sekalipun ya ikut-ikutan main kuasa gelap, ya, termasuk apa horoskop gitu ya, jangan ya dia kita nggak boleh show. Kalau ada tanya kamu show apa? Show Yesus, nggak ada show apa, show apa itu macam segala macam nggak ada ya, show Yesus ya. Jadi temennya itu dia nangis kepalanya anaknya semua. Nah, itu orang sama bapaknya bilang harus ikannya yang sudah harus dipotong, digoreng, terus dimakan. Itu artinya apa? Kalau temennya melakukan itu, anaknya akan mati sebagai tumbal. Jadi iblis itu kalau memberikan sesuatu tidak ada yang free, semua ada ininya apa?
konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya, yaitu nyawa, keselamatannya akan hilang. Ya, karena di sini jangan sampai, ya, sekali-sekali jangan sampai kita ikut-ikutan kegiatan okultisme seperti itu sangat jahat di mata Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kalau tadi pertama, karena Tuhan Yesus berasal dari surga, jadi harus kembali ke surga. Yang kedua, untuk menyediakan tempat buat kita. Betapa baiknya Tuhan ingin menyediakan tempat buat kita semua di surga. Yang ketiga, agar Roh Kudus turun ke dunia, ya. Baca Yohanes 16 ayat 7. Atau nggak perlu baca, ya, karena waktunya nggak perlu baca. Jadi Roh Kudus turun. Kalau dulu Tuhan Yesus hanya ada di Israel, Roh Kudus setiap ada di seluruh dunia, di mana-mana Tuhan Roh Kudus ada menemani kita, hadir buat kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang mengajar, mengingatkan dan segalanya. Ya, lalu secara cepat, ya, kalau Tuhan Yesus telah naik ke surga, artinya suatu saat nanti kita semua akan masuk ke surga. Ya, kita akan kumpul di surga. Sebelum kita naik ke surga atau masuk ke surga, ada 3 hal yang dari hidup kita harus mengalami kenaikan dulu. Ngerti, ya? Jadi kita harus mengalami 3 hal yang naik dalam hidup kita sebelum kita benar-benar naik atau masuk surga. Yang pertama, singkat RIP, bukan res intis, ya, tetapi R rohani, I iman, P percaya. Jadi 3 hal ini harus naik. Rohaninya harus naik. Ya, salah satu cara yang paling efektif nge-booster agar rohani kita naik yaitu suka berdoa. Tuhan Yesus itu dikatakan, ini secara 4 Korintus 2 ayat 52 bahasa baca, Tuhan Yesus itu semakin bertambah dewasa dan bertambah hikmatnya atau rohaninya. Nah, jadi anak-anak kalian juga semakin pasti grow, ya, bertumbuh, semakin dewasa, harus semakin dewasa, bertumbuh juga rohaninya. Dengan apa? Salah satunya doa. Anak-anak suka berdoa, jangan disalahkan dengan game, medsos, segala macam, TikTok, apa yang lagi semuanya, ide, ya, jangan. Kita harus mulai sekarang pulang dari tempat ini mulai suka berdoa, ya, karena itu juga Tuhan Yesus itu paling suka berdoa. Sebab itu rohaninya terus naik sampai benar-benar dia naik ke surga. Yang kedua, itu tentang rohani, imannya harus terus naik. Caranya iman timbul pendengaran akan firman Tuhan. Jadi anak-anak baca firman Tuhan supaya imannya naik, ya, imannya harus naik baca firman Tuhan. Ya, lalu yang ketiga, percayanya harus naik juga. Ya, percaya harus naik, yaitu dengan apa? Ya, kita seperti sekarang beribadah, bersekutu dengan namanya orang-orang percaya, bersekutu beribadah dengan orang-orang percaya. Itu bisa menguatkan percaya kita, menambah, ya, percaya kita kepada Tuhan. Kalau apalagi kalau ada tadi kalian katakan, ayo siapa yang mau bersaksi? Kita dengar kesaksian saudara-saudara iman kita tentang kasih kuasa Tuhan, itu menambah iman percaya kita itu semakin naik, bisa menjadi satu booster buat percaya kita. Ya, kalau kita suka rajin beribadah bersekutu, percaya kita mau hadapi masalah apapun, mau hadapi badai sekalipun, iman percaya kita tidak akan goyah. Ya, bukan berdiri di tengah badai, gitu ya, dengan kekuatan yang kau berikan. Jadi anak harus rajin beribadah. Seperti sekarang mungkin teman-teman kalian ini kan weekend, ya, mungkin ada beberapa sekolah besok diliburkan sekalian. Sabtunya kalau sudah libur, besoknya hari Jumatnya diliburkan. Long weekend. Oh, ngapain kita gereja, ngapain ibadah? Enak kita pergi ke Batu, gitu ya, dingin-dingin. Enak kita pergi kemana, rekreasi ke Bali, segala macam. Tapi kalian menyediakan waktu mengutamakan ibadah kepada Tuhan, itu top, ya, karena
lewat ibadah ini Tuhan memberikan satu berkat yang besar buat kalian. Amin. Yuk, karena waktunya sudah habis, kita bagi berdiri. Kita berdiri, kita dengan doa. Baik, apa-apa? Ada pengumuman? Konsepan? Ada pemicu aja yang berlaku. Ya, jadi ingat, sebelum kita masuk surga, sebelum kita naik ke surga, sama seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, MIV harus naik, rohani, iman, dan percayanya. Rohani dengan doa, imannya dengan baca firman Tuhan, dan percayanya lewat bersekutu dengan orang-orang percaya, saudara-saudara seiman. Silakan Om. Puji Tuhan, terima kasih Om Sony buat berkat firman Tuhan-Nya. Adik-adik, ingat ya, kita bisa percaya sama Tuhan karena apa? Ada yang tahu? Kita bisa percaya sama Tuhan itu bukan karena pilihan kalian, tetapi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44, karena Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan. Karena itu perhatikan ya dari kecil, perhatikan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan apa? Bukan rumah, ingat ya, bukan rumah, tetapi tempat di dalam rumah Bapa. Jadi Bapa surga itu rumah Bapa surga. Kita mendapat tempat, artinya kita ini bisa masuk surga karena salah satunya yaitu karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita nyanyikan ingat kasihnya satu kali, nanti kita tutup doa. Ingat ya, kita percaya karena apa? Bisa percaya bukan karena kamu yang memilih, tetapi Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Saat kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita nyanyikan sungguh besar kasih Allah pada kita. Ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerahnya yang besar kasih Allah pada kita. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, selain Kau sudah berkorban mati untuk kami, tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapa. Tuhan Yesus, Engkau bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami, supaya kami bisa tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Ajari kami Tuhan, dari sejak masa muda kami menghormati, menghargai Tuhan. Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami tahu Tuhan,
keselamatan, tempat tinggal di surga itu bukan pilihan kami, tetapi itu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa memberkati Tuhan hamba Om Sony yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar rohani iman dan percaya kami semakin bertumbuh, semakin meningkat, dan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan melindungi, menyertai. Terima kasih Bapa, biar yang berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan rohnya dibagikan. Kita keluar satu persatu supaya ngerti. Tuhan Yesus memberkati. Kanan kiri. Yang mau apa boleh. Aku takut kegedean bro. Meskipun itu. Oke, tapi pasti nggak gede banget kayaknya. Kan dalam air. Yang mau ini aku boleh ya, mereka. Salah apa Mama? Ya, sama-sama. Ya. Siapa? Ya, Pepe. Ya. Yang mau aku boleh ya, silakan. Sama-sama. Ya. Ya. Oh, Lukas. Lukas 8:50. Lukas 24:50 sampai